Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya berhasil mengundang seorang narasumber yang bagi saya sangat istimewa dan juga merupakan sahabat saya yang sudah lama sekali saya kenal. Siapa lagi kalau bukan Valentino Jebret Simanjuntak. Welcome bro. Mantap bro, akhirnya. Oke, dan Valen ini teman-teman saya kenal sudah lama sekali. Walaupun akrabnya pada saat mulai siaran di Indosiar ya, Liga 1 ya. Tapi sebelumnya ketemu dan saya masih ingat pada saat itu saya di salah satu gym di Jakarta. Padahal saya di locker mau ngambil apa-apa. Saya belum kenal, tapi saya sudah tahu ada yang namanya Valentino yang siaran di salah satu cable TV. Ternyata dia yang nyamperin saya, hebat loh confidence-nya loh, kepercayaan dirinya. Bung Binder ya? Saya Valentino. Oh iya, saya bilang, oh Valentino. Oh iya, saya nontonan di cable TV. Iya, gimana Bung? Langsung diajak ngobrol, luar biasa loh. Confidence-nya. Tapi ternyata beberapa tahun setelah itu, kita siaran bareng di Indosiar. Amin. Nah bro, tentu kita akan membahas tentang Timnas Indonesia di konten ini. Tapi sebelum itu, gue ada beberapa pertanyaan lah. Boleh bro, siap. Karena kan kita juga sudah lama ya gak ketemu. Terakhir kita ketemu tuh tahun lalu November ya. Pada saat live reaction di Jebret ya. Oke, gue ingin tanya dulu pertanyaan pertama nih bro. Lu kangen gak sih siaran Liga 1? Kan udah lama nih. Iya. Kalau dibilang kangen, jujur kangen lah bro. Kangen lah, gue kangen. Karena kan kita semua dikasih talenta sama Tuhan kan. Dan gue udah ketemu sebenarnya talenta gue tuh ada di situ gitu loh. Dan ketika gue memutuskan untuk, sebenarnya kan gue hiatus sebenarnya itu ya. Jadi gue bukannya berhenti total sebenarnya kan dalam pengunduran diri kan gue sampaikan sampai dengan gue lihat ada perbaikan kayak gitu kan. Dan terus juga ingat teman-teman di sana ya, lu UK, ada Rendra ya dan lain-lain. Artinya itu kan kebiasaan yang dulu menjadi teman kita sehari-hari dalam aktiviti kita kan, pekerjaannya, pertemanannya sama teman-teman di belakang layar juga. Dan yang paling terasa bro adalah penghasilannya bro. Itu berasa banget dan itu ngangenin banget karena sekarang kita habis teleponan lu bilang gue masih bisa makan segala. Itu benar banget, itu menurut gue juga perkenanan Tuhan lah. Tapi jauh lebih nyaman hidup gue ketika masih siaran karena at least dari jadwal yang kita udah kita di share kita tahu dalam sebulan kita dapat berapa yang pertama, dan yang kedua kita tahu juga MTech ini TV yang komit banget. Komit banget. Untuk bagus, financial tuh kita nggak repot. Kita akan tahu bahwa saat gua siaran bulan ini akan turun di sini gitu loh. Sehingga dalam menjaga kehidupan kita sehari-hari, dapur kita, keluarga kita, menurut gua itu yang sangat ngangenin juga bro. Tapi keputusan udah gua buat. Gue yakin bahwa segala sesuatu ada tujuannya. Gitu. At the same time, akhirnya gue bisa lebih fokus ke Jebret Media dengan segala perjuangan yang lu juga tahu bro, karena lu bantu juga dari awal. Ya hopefully kekangenan ini mudah-mudahan nanti segera akan dapet jawabannya lah gitu. Akan seperti apa. Tapi kangen banget lah bro. Iya, dan yang gue kagum dari lu juga bro, seperti yang tadi lu katakan, lu meninggalkan potential income atau potensi penghasilan ya yang cukup besar juga. Tapi lu tetap berjalan, artinya tetap lu bisa survive ya. Itu sesuatu yang mungkin gue juga tidak akan bisa lakukan, atau orang lain juga mungkin tidak akan bisa lakukan kecuali sudah dipersiapkan sebelumnya. Ya kan, tapi lu kan secara tiba-tiba. Nah tapi yang gue ngelihat lu ini ada juga acara off air, lu ini ada juga acara di mana-mana sampai lu dapat iklan, sampai kalau untuk urusan ngomongin sepak bola di Close the Door di Deddy Corbuzier yang dipanggil adalah lu. Iya kan? Artinya apa? You are the real influencer. Lu adalah influencer asli, bukan influencer KW yang hanya modal follower doang. Iya kan? Dan ini sesuatu yang tidak mudah. Gue pikir lu harus merasa bangga juga. Ya, kalau teman-teman yang kenal gue luar dalam termasuk lu bro, lu tau lah
apa yang gue lakukan itu semua kegelisahan gue tentang sepak bola tuh udah gue coba dan udah gue lakukan. Dulu gue di asosiasi pemain. Iya betul. Gue ngerasain TV nggak mau gue karena asosiasi pemain. Terus kemudian gue akhirnya dapat kesempatan lagi. Udah dapat kesempatan karena satu dan lain hal idealisme gue sendiri yang mundur. Itu semua kan karena kecintaan gue sama sepak bola gitu. Jadi ketika ada teman-teman seperti lu, Dedi, juga yang lain-lain yang mengerti dan mengontak gua kalau mau ngomong. Gua sih tetap dari kita tetap berkontak. Itu dia. Kalau nggak BA kita telepon. Dan gua senangnya, maksudnya kan kalau lu kan segala sesuatu bukan berarti harus dikontenin. Kita kan ngobrol-ngobrol aja. Ya, ngobrol-ngobrol. Kita telepon-teleponan aja gitu loh. Orang bilang, "Oh lu Binder nggak mau ini lagi, lu gak gini sama Binder." Ya lu nggak tahu aja kita telepon-teleponan. Lu kan udah tahu alasannya iya, apa. Dan makanya nggak perlu kita share juga. Itu dia gue bilang, lu kan tipikalnya bukan yang segala sesuatu tuh harus dijelaskan, dikontenin. Ini yang soal gitu. DPI kan lu lagi ngomong. Ya, artinya bahwa kan ceritanya di Jebret Media kan makin banyak yang masuk, ada juga yang enggak. Artinya kan tidak berarti bahwa ini gua lagi ada kenapa-kenapa. Dan udah gua terangin berulang kali gitu loh. Dan lu udah terangin juga di sana kan nggak salah ya. Udah gua terangin terus gitu loh. Gak ada masalah dengan siapapun gitu. Yes, dan makanya lu gini undang gue kemarin, Greg undang gue juga. Dedi selalu undang gue. Artinya itu adalah orang-orang dekat gua yang memang berarti tahu bahwa kalau ngomongin bola ya gue masih diajak ngobrol, ya ayo aja. Iya betul, karena satu hal lagi yang gue respect tentang lu bro, ini jujur, gue gak pernah bohong di channel ini, ya jujur gue gak pernah bohong, bahwa you are a big influencer, oke? Lu salah satu influencer yang besar, oke? Dan lu di mana-mana tuh kalau ada apalah tentang sepak bola, lu pasti speak up, oke? Itu merupakan salah satu plus point dari lu. Dan banyak juga yang speak up, tapi yang lu speak up ini apa adanya, jadi sesuai dengan fakta. Bukan untuk proteksi, ya kan? Untuk proteksi siapapun atau pihak manapun, ya kan? Bukan untuk menyenangkan pihak lain atau menyenangkan netizen, ya kan? Tapi lu ngomong apa adanya, walaupun lu juga gue lihat sering mendapatkan hate comments, tapi lu jalan terus, dan itu bagi seorang influencer yang besar seperti lu itu gak gampang. Kalau gue bukan apa-apa dibandingkan lu, fair gue ngomong. Tapi you are still on that straight line, lu masih di jalan yang lurus nih, itu gak gampang. Akhirnya gue karena sekarang pikirin juga not as a Valen doang gitu, tapi kan gue juga ada company gitu. Karena segala dampaknya gitu, karena kita bicara apa adanya. Akhirnya sekarang gue lebih memilih gini bro, kalau misalnya ini beresiko, lebih baik gue diem. Tapi gue tidak juga membela salah satu pihak, tapi mendingan gue diam. Atau kalau emang gue udah gregetan banget, gue tetap ngomong, gitu loh. Nah problemnya di sini, gue senang banget pilihan kata lu tadi. Banyak orang demi apa yang dia inginkan dalam kontennya, coba menyenangkan pendengarnya gitu loh. Biar viewsnya banyak. Sementara kadang-kadang pendengar ini harus dengar juga sesuatu yang pahit mungkin rasanya, tapi yang bener itu. Iya betul. Jujur lah, secara jujur kita kasih tahu. Gua dibilang ternaknya STY misalnya, ya. Mereka nggak tahu kalau gua udah segitu dekatnya sama KNVB sebelumnya, karena gua ambasadornya fans orangnya Indonesia. Betul. Terus gue yang bilang nanti ketika rombongan Coach Patrick ini dapat tekanan misalnya, dan menurut gua mereka dalam posisi yang benar, gua akan tetap bersuara bahwa itu yang benar. Gitu loh. Dan bagi gue itu bukan sesuatu yang gua dititipin apa segala, nggak ada sama sekali bro. Dan tapi mungkin itu yang buat kadang-kadang orang-orang kayak gue nih susah kaya bro. Karena akhirnya banyak tembok yang menghalangi bro. Ya. Dan ini for information. I don't know apakah topik ini akan kita bahas apa enggak. Kalau lihat kemarin beberapa teman-teman dari luar ada yang datang ke sini, bro. Oh iya, nanti akan kita bahas. Tapi gue cuma mau sampai nama lo 2 pertandingan terakhir. Karena ini channel lo gue ngomong nih. Iya, gak apa-apa. Gue nggak tahu nih, tapi berdampak apa enggak nih? Nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Gue 2 pertandingan terakhir. Yang lawan China sama dan juga Jepang. Cina 2 kali di Indonesia. Cina sama Bahrain ya. Cina sama Bahrain. 2 pertandingan terakhir GBK. Tim gue ngajuin akreditasi. Ke siapa? Ya ke yang berwenang. Nggak lolos bro. Kenapa? Lu kan media kan, Jebret Media. Ya reason yang gue denger sih ABCD, tapi nggak, sorry gue potong. Akreditasi untuk apa? Untuk masuk ke dalam stadion? Untuk meliput.
Bukannya nggak boleh meliput, bro? Kan kita ngajuin. Enggak, maksudnya, ngeliput boleh dong, karena banyak vlogger kan yang datang meliput kan? Itu. Terus misalnya, alasannya? Ya reason resmi sih nggak ada. Tapi, reason resmi nggak ada. Tapi pokoknya ditolak. Gitu aja. Sebenarnya kita ngajuin kayak kemarin Malaysia All Star MU. Oh iya, ada kan liput. Iya, kita dapat dikasih. Gak, maksud gue kita malah ngajuin ke luar negeri. Luar negeri malah dikasih. Ya. Kayak besok gue Singapura. Enggak, round 4 kan di Qatar sana. Singapura. Arsenal. Oh iya, mau main Arsenal. Dapat juga. Dapat malah media luar. Jadi dalam negeri lu belum diakui lah. Jadi ternyata belum memenuhi kriteria itu kalau gue di dalam negeri. Ya gak apa-apa, lu coba aja lagi. Yang penting gue coba terus. Ya kan? Kayak seperti gue telepon lu berapa kali lu gak angkat. Akhirnya lu WA reply kan? Iya, ada teman kita juga. Gue WA 2 hari baru dijawab. Gue gak mau ngomong namanya lah, nanti lah. Tapi baik, orangnya baik. Ya? Akhirnya dia juga setuju, oke lah nanti gue datang. Tapi 2 hari bro. Mungkin gak apa-apa, yang penting dia balas. Mungkin itu HP yang gak dia pakai. Iya benar. Abis itu dia reply pakai nomor lainnya. Om, ini nomor aku yang lain. Dia panggil gue om, ini nomor aku yang lain. WA ke sini aja. Kenapa lu gak kasih tahu dari awal? Ya kan habis 2 hari baru balas. Oke, anyway, ini kenapa saya bercanda karena saya juga sahabatnya Valen, kita biasa ngobrol juga. Di telepon biasa bercanda. Oke. Ya gitu, bro. Tadi kan lu ada membahas tentang timnas. Nah, sekarang nih kita masuk bahas tentang timnas. Oh, masuk ke timnas nih. Masuk dong. Timnas harus kita bahas. Gak timnas gak makan. Tahu juga lo phrase itu. Oh iya dong, gak timnas gak makan. Kalau di tempat kampung ini istri gua gak klakson gak makan. Gak klakson gak makan. Harus ini klakson. Harus klakson. Tapi, iya kan. Oke, sekarang begini bro. Siap bro. Timnas kita sudah lolos round 4, bagus, good for us, dan kita harapkan bisa lolos ke World Cup. Oke, yang gue ingin tanyakan ke lu 4 pertandingan terakhir dengan Patrick Kluivert, mulai dari lawan Australia, lawan Bahrain, lawan China dan juga Jepang. Ya. Memang ada tim-tim lain juga melakukan pergantian pelatih seperti Australia, Arab Saudi ya. Australia sudah lolos. Oke, Arab Saudi masuk ke round 4. Artinya ya kalau mau ganti pelatih juga ya silakan ganti ya pelatih. Iya kan? Bukan berarti akan gagal total. Iya dong? Iya. Asalkan pelatih itu pintar lah untuk bisa cepat meramu taktik walaupun waktunya singkat. Oke, 4 pertandingan Patrick Kluivert melatih timnas Indonesia. Apa yang lu lihat dari segi permainan? Permainan aja. Memang ada kalah, menang tipis, kemudian kalahnya telak lagi. Secara permainan aja lah. Secara permainan bro ya? Ya permainan aja. Jadi yang pertama gue seneng lagi karena pertanyaan lo secara permainan. Iya. Gue nggak seneng dengan narasi yang sekarang lagi muncul bahwa ini 4-2 menang 2 kalah. Oh. Sebelumnya sekian match, sekian kalah, sekian menang. Maksud gue sejak kapan analisa, apalagi teman-teman gue yang ngerti bola ini kok jadi cuman secetek gitu sih, itu loh maksud gue. Karena kan hasil itu lu bisa cermati satu-satu, bukan berarti cuma sekedar gitu. Apalagi kalau sampai level yang punya kewenangan tertentu seperti itu gitu. Jadi aneh lah bagi gua. Kita balik lagi ke pertanyaan lo secara permainan. Oh, maksud lu yang soal 4 match 2 menang. Iya kan, 2 menang tapi 2 kalah juga kan, kalah telak. Iya. Nah, kan sebelumnya kan ngomongnya 2 menang 1 seri. 2 menang 1 kalah. Karena baru 3 match. Nah, makanya habis 4 kan jadi 2-2. Tapi kan kalau kita mau highlight 4 match, yang kita highlight jumlah gol yang kemasukan. Makanya gue bilang, kalau kita mau bahas menang kalah secara matematika begitu, kan harus dikupas satu-satu. Nah, harusnya kan bagi gua siapapun itu yang emang orang bola tidak boleh nyeletuk begitulah. Harusnya sudah tahu. Makanya itu gue nanya permainan. Gue gak nanya hasil. Makanya lo bilang permainan. Makanya gue bilang, gue senang karena pertanyaan lo tentang permainan. Kalau permainan, gue udah bilang bahwa mungkin grand design, cita-cita yang mau dibentuk oleh Coach Patrick Kluivert bersama dengan teman-teman adalah di 10 menit pertama lawan Australia. Kita kuasai bola, kita bisa untuk melakukan pressing, dan kita bisa memberikan ancaman-ancaman dengan permainan yang enak untuk dilihat. 10 menit awal lawan Australia. 10 menit awal. Yang sampai dapat penalti. Yes, 10 menit awal. Gua menganalogikan kalau kita main properti, kita dikasih rumah contoh. Open house lah ya. Open house, ini rumah contohnya. Tapi kalau lo order rumah,
Yang ini dijanjiin setahun, yang tipe ini dijanjiin 2 tahun, yang tipe ini dijanjiin 3 tahun. Nah, gua kira-kira analogikan itu. At least 10 menit awal, kalau itu yang dicita-citakan dan coba dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert dalam jangka panjangnya, menurut gue itu bagus. Secara permainan ya? Secara permainan bagus. Gue juga seneng lihat begitu. Tapi ketika kita tanya overall, ternyata sebenarnya akhirnya sistem dan cara yang dimainkan menurut gua sebenarnya nggak jauh beda dengan pelatih sebelumnya. Tapi yang sekarang menurut gua sangat terbantu sekali dengan yang namanya Pelupessy dan Ole. Kalau bahasa teman-teman pandit zaman-zaman gua selalu bilang inilah puzzle yang hilang. Kepingan puzzle yang diperlukan. Kepingan yang diperlukan. Kemudian itu juga biasa gue pakai kata-kata bener kan? Kemudian memantapkan tiganya Hubner, Itzes dan juga lebih ke Rido ternyata. Karena Verdong juga fix dan lain sebagainya. Kemudian paling ada satu kejutan lagi adalah bahwa ketika pemain-pemain Liga 1 kita dipercaya lebih banyak dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya, ternyata bisa perform juga. Gitu. Tapi kalau ditanya overall secara permainan, untuk tim kita di catatan kalah lawan Australia, kalah lawan Jepang, menang lawan China dan menang lawan Bahrain, menurut gue masih sama. Sama apanya tuh? Cara permainannya dengan pelatih sebelumnya. Tapi dengan adanya Ole dan Pelupessy itu sangat membantu gitu loh. Dengan komposisi yang sebenarnya sama menurut gua. Iya, karena kan yang biasa kita bahas itu kita perlu striker nih. Dan Ole menjawab. Ole menjawab. Kemudian kita perlu supaya Haye nggak kecapean. Karena dia bukan pemain yang bisa untuk juga ke belakang main press gitu loh. Dan ternyata ada Joey Pelupessy. Walaupun terakhir gue kaget karena gue bilang ini dengan melihat permainan Joey Pelupessy di 2 pertandingan Bahrain dan juga Cina, gue bilang lihat nih selevel dia sama Endo, gue bilang. Iya, itu benar. Nggak kelihatan tapi pas lawan Jepang, bro. Maka itu tadi kan lo baru bahas soal permainan. Nah, sekarang gue bahas yang pertandingan lawan Jepang. Ya kan, yang gimana nih bro? Udah kalah bro, jauh lagi. Yang banyak yang marah juga sama gue. Karena gue analisanya secara real. Lu bilang bahwa ya itulah ya. Ya, maksud gue menjelaskan di konten gue bahwa permainan timnas kita ternyata belum juga mendekati 20% dari permainan tim kuat seperti Jepang atau Korea Selatan. Kalau tim yang lawan Jepang itu sama itu diturunkan lawan Korea Selatan, main di Korea Selatan, kemungkinan, gue gak mengatakan pasti, kemungkinan juga akan dibantai. Ya, dan jika Emil Audero mentalnya gak kuat, ya mungkin timnas Indonesia kita lawan Jepang itu sudah kalah 10-0. Lebih dari yang ada. Mungkin 11-12. Tapi Emil Audero walaupun kemasukan 6 gol, mental dia kuat. Kenapa? Dia masih fokus untuk melakukan saves. Ya, itu gue salut kepada Emil dan gue gak pernah menjelekkan dia. Banyak mengatakan harusnya Martin Paes tuh Emil kemasukan, enggak. Emil Audero sudah kebobolan begitu banyak gol, ya, dan itu gol-gol yang memang indah dari Jepang. Sistemnya bagus, para pemain belakang kita tidak bisa menghalau bola. Mereka mencetak gol dengan enak. Tapi Emil masih punya mental yang kuat untuk melakukan beberapa saves yang krusial agar jangan kalah lebih telak lagi, ya kan? Nah, yang gue ngelihat permainan lawan Jepang itu, pada saat ada beberapa orang yang menanyakan kepada gue sampai, gue kan sering nge-gym yang tadi gue udah kasih tau lu di mana ya, nggak perlu di ini. Pada hari itu setelah Indonesia kalah lawan Jepang, besoknya semua teman-teman gue yang nge-gym pada pagi hari itu, A to Z, artinya semua yang hadir pada jam yang sama, karena gue ketemunya kan orang yang sama karena kita udah tahu, itu grup kita. Kumpulnya. Yang datangnya, yang dari jam 9 sampai jam 11, udah grup kita lah. Anak pagi nih. Nah, anak pagi. Udah teriak dari bawah, bos mana Indonesia kalah 6-0 ini tuh, lu bilang udah hebat lah. Kapan gue bilang udah hebat? Ya kan gue gak pernah bilang, gue bilang timnas kita sudah berprogres untuk masuk ke level dunia, berprogres. Proses sudah sebelumnya. Sekarang ini yang namanya progres, dan namanya progres itu kan kemajuan. Kalau udah maju, kita maju, gak boleh mundur. Ya kan, kemajuan itu kan artinya kan ke depan atau ke atas. Dan semua mengatakan atau menanyakan hal yang sama, kenapa kalahnya 6-0? Kok gak bisa main bola? Langsung udah tembak, kok gak bisa main bola? Itu juga yang gue jelaskan di konten gue, kenapa secara permainan gak menyatu, dan gue tidak melihat ada yang namanya strategi atau taktik atau kontra strategi dari Patrick Kluivert.
Lu bilang gitu? Iya, di konten gue. Ya, walaupun banyak juga yang serang gue, silakan. Gue mengatakan secara jujur, apa gue harus bilang bahwa memang permainan bagus, tapi Jepang lebih bagus kan? Nggak mungkin. Ada yang WhatsApp lu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Cuma di komen. Hah? Cuma di kolom komen aja. Ya, biarin aja. Okay. Karena gue tau komennya juga hampir mirip-mirip, biarin. Ya kan, nggak apa-apa. Tapi maksud gue, oke lah kita kalah. Iya. Ya, gue kaget 6-0. Iya kan? Yang kedua, kenapa kita gak ada shot on goal, gak ada corner? Ya kan? Tendangan gawang dari Jepang pun gak ada. Artinya kita gak menyulitkan mereka lah. Crossing masuk cuma 1 setelah menit ke-80, itu pun kalau nggak salah dari Lili Pali. Pertanyaan gue satu ke lu, kenapa sebelum match, bukan gue, kenapa sebelum match banyak netizen kita yang mengatakan King Indo mau balas dendam? Yang gue juga bikin satu konten, jangan ngomong soal balas dendam, karena Jepang tuh sahabat kita. Bahkan pelatihnya Hajime Moriyasu pernah mengatakan dia ingin Indonesia ikut juga ke Piala Dunia, ya. Itu real itu, dia mengatakan seperti itu. Jadi jangan ngomong misi balas dendam. Kenapa banyak netizen kita bilang King Indo mau balas dendam? Minimal kita menang 2-0. Kalau gue hanya mengatakan gue berharap bisa imbang. Kalaupun nggak bisa imbang dan kita kalah, gue mau lihat bentuk permainan. Kenapa gue ngomongnya bentuk permainan? Kok jadi gue yang jawab ya? Harusnya lu kan. Oke, kenapa gue ngomong... Gak apa-apa bro. Gue dipancing nih. Gak apa-apa bro. Kenapa gue mau ngomong bentuk permainan? Iya. Karena pelatih Patrick Kluivert dan teman-temannya masuk untuk meningkatkan level permainan. Betul. Dari timnas kita. Jadi kalaupun kita kalah, bentuk permainannya seperti apa? Gak kelihatan. Nah, apakah lu ada melihat bentuk permainan dari timnas kita lawan Jepang? Ini khusus lawan Jepang bro ya? Iya, kan tadi yang match lainnya kan lu udah ngomong. Ya. Satu mengenai gaya komunikasi pelatih Jepang dulu. Ini gua sebelum ke bentuk permainan, gua ke bentuk gaya komunikasi. Jadi kalau lu perhatiin kemenangan atau kekalahan kita biasanya itu terjadi pada saat lawan kita secara penonton, secara netizen, secara pelatih, secara press conference yang sopan sama kita. Jadi ketika kita di respect sama lawan kita, hasil kita kadang-kadang malah kalah bro. Terakhir kita sebelum dibantai sama Australia, kalau lo inget press conference-nya, pelatih Australia itu respect banget. Memuji Patrick Kluivert, memuji pemain kita, bahkan belain kalau pemain-pemain keturunan emang itu diperbolehkan. Why not gitu. Jadi penonton juga ikut respect, sopan-sopan. Jepang 2 kali ini sopan banget malah. Kemarin nggak dapat jatah tiket penonton Indonesia, mereka minta maaf preskon karena kita nggak nyangka kalau animonya segini besarnya. Iya, boleh liput lo, tim lo di Jepang? Boleh. Boleh, ada yang liput. Boleh. Terus 70.000, 70.000 lain kali kita siapin penonton yang kapasitas 70.000. Ternyata ketemu yang begitu kita mati kutu. Karena kita perlu ketemu yang kayak Bahrain yang diprovokasi. Kita perlu ketemu yang kayak China yang juga mulai komen adu cywar. Itu yang kita perlu. Nah untungnya sebelum ke Jepang lagi di fourth qualification kita ketemu bakalan yang provok yang begitu lawan-lawannya. Makanya gue malah agak optimis karena saat mereka nyolot biasanya kita lebih fight. Biasanya kita akan lebih fight. Iya, nah Jepang ini kan santun banget bro. Iya betul. Lu nggak bisa sampai mungkin orang kenapa komen lumayan keras ke lu karena gini loh. Emang Jepang tuh kemarin sempurna banget mungkin begitu. Bukan hanya dari permainan, sopan santunnya. Habis golin nggak ada yang provokasi, habis menang pun Kubo bilang bahwa udah lebih maju tim bola Indonesia. Iya dia ngomong begitu. Padahal mungkin nggak dalam hatinya ya, mungkin itu buat diplomatis, sport diplomasi. Nah kalau permainan bahkan gue bilang ini ke Firzi, kalau lu tahu Firzi itu ya. Tahu. Gue bilang statistiknya kan dia jabarin. Gue bilang gue cukup nanya yang warung kopi, gue bilang berapa kali pemain Indonesia bisa balik badan ke gawang Jepang. Balik badan ke gawang Jepang saat lu nyerang. Kan lu pasti ngambil bola dulu. Lu lihat ke gawang sendiri. Gue tanya ada nggak statistik berapa kali kita dikasih napas buat balik badan aja pegang bola buat nyerang ke sana? Gue sih nggak ngeliat. Nggak ada. Terakhir kalau lu lihat serangan balik udah 5-0, Marcelino lari, dia habis corner. Marcelino baru balik badan mau lari udah 5 orang. Iya udah 5 orang langsung. Iya kan? Nah, menurut gue kemarin itu gue setuju juga. Tidak ada satu ramuan khusus yang bisa membuat permainan jadi berubah. Ketika kita emang udah kebobolan 2 atau 3 gol. Itu yang pertama, secara strategi. Kedua, tidak ada game changer.
dari individual pemain. Walaupun dimasukin di babak kedua. Betul. Karena kadang-kadang ketika secara taktikal nggak dapet, secara individual biasanya di situ bisa jadi sesuatu. Apakah secara semangat, apakah secara skill, apapun itulah. Seorang game changer punya yang seperti itu tuh. Nah, ketika gue lihat pemain yang masuk juga tidak bisa melakukan itu. Nah, disitulah gue bisa melihat bahwa Jepang di pertandingan ini benar-benar memberikan gue analogi lagi. Jadi kalau menurut lo kita sedang berprogres dan berproses, gue setuju. Nggak berprogres, bukan berproses lagi. Ya, berprogres, berprogres. Ada sekolah kita di sini program yang akselerasi. Jadi kalau lo dari kelas 1 karena lo cerdas, lo bisa ke kelas 3. Ya, itu double promotion biasa. Ya, nah menurut gue pemain-pemain keturunan kita yang main di Liga Eropa membuat kita tidak berproses dari mentah seperti Jepang. Tapi berprogres untuk naik lebih cepat. Nah, tapi ternyata si Jepang ini ada di SMA. Nah, kita memang dari kelas 1 SMP ini baru nyampe ke kelas 3 SMP. Nah, menurut gua kelas 3 SMP ini ada di negara-negara Arab. Yang di bawah Jepang lah sebetulnya. Ya, karena kita udah bisa ngimbangin dan ngalahin Bahrain. Kita udah bisa ngimbangin dan ngalahin Arab. Itu menurut gue sesuatu yang dulu pun tentu sangat sulit dilakukan. Jadi setuju sama lo bahwa progres sudah, tapi ternyata belum sampai akselerasi kita untuk bisa seperti SMA atau kelasnya si Jepang ini, bro. Dan banyak alasan yang dipakai oleh netizen bahwa kan Indonesia kan rotasi. Betul, Jepang lebih rotasi lagi. Bahkan ada 3 debutan yang main lawan Indonesia. Kalau Jepang saja dengan bukan dengan tim inti mereka, yang gue juga mengatakan mereka akan bahaya. Mau Jepang A, B, atau C, tetap Jepang adalah Jepang. Mereka akan bahaya. Mereka bisa dengan mudah mengalahkan timnas kita dengan skor 6-0. Apalagi kalau yang main inti-inti. Yang main inti-inti dan mungkin Jepang belum lolos. Kita juga mungkin belum lolos. Maininlah semua yang inti-inti. Gue gak yakin akan bisa melawan Jepang juga. Kalau inti lawan inti, main di Jepang. Iya. Jadi kalau menurut gua kan kalau ke Jepang ini sebenarnya udah calculated loss lah. Makanya yang kita syukuri benar-benar dan gua apresiasi kepada coach dan juga semua pemainnya adalah kita bisa menang lawan Cina. Nah itu. Karena di antara keyakinan orang-orang yang yakin menang lawan Cina, gua termasuk waktu itu yang masih 50-50 sebenarnya. Oh begitu. Karena gue bilang ini semakin kadang-kadang kita anggap kita udah pasti menang, kadang di situ malah kita ini. Makanya gue kan tetap jangan sampai nggak tahu kita akhirnya bisa menang, udah lega tuh. Ditambah akhirnya Bahrain kalah sama Arab kan gitu. Jadi memang udah datang ke Jepang dengan nothing tulus gitu loh. Dan bahkan gini bro, sebenarnya untuk jadi gambaran, sekali lagi gue seneng banget dengan progresnya pemain-pemain Indonesia sekarang yang diisi pemain sekarang ya bro. Tapi gue nggak menutup mata juga bahwa ternyata saat kita dipertemukan dengan tier 1-nya Asia, sementara kita biasa melihat Jepang ini as a tier 1 Asia berada di Piala Dunia yang memang banyak yang lebih jago. Jadi seakan-akan Jepang nih kuda hitam, biasa aja. Iya, betul. Tapi begitu lu akhirnya menaruh perhatian lu kepada zona ini Asia, lu akan lihat betapa negara ini tuh emang di atas yang lain. Karena sorry itu saya lah banyak teman-teman kita yang pengamat ini juga baru sekarang sebenarnya merhatiin sepak bola Asia. Sebenarnya kan mereka rata-rata ngamatin liga. Betul. Cuman karena timnas hot, itu kalau bahas terus. Betul. Sampai akhirnya merhatiin negara-negara Asia seperti apa. Yang kalau jujur lu dulu tuh nggak pernah tahu mereka tuh seperti apa gitu. Nah, kalau menurut salah satu kawan kita, ya lu tahu juga lah, nanti gua kasih tahu. Ini nama istilah kerennya dalam tanda kutip riding the wave. Nah, ikutin aja ini ombak. Ya kan, tapi nanti kalau ombaknya lawan, mereka ngomongannya lain lagi. Nah, ini yang kita harus pintar-pintar lah. Jadi kita harus pintar-pintar paham apa ngomongan orang. Tapi it's okay ya. Kita semua tentu punya sudut pandang kita benar. Pokoknya kita nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Kita fokus dengan opini kita sendiri dan ketika beradu dengan opini yang lain ya udah itu kan opini masing-masing. Dan kita nggak bisa mengendalikan jari-jari orang lain. Dan yang tadi bro, yang lu bilang kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Nggak bisa. Kan? Tapi kalau kita memberikan sudut pandang yang fair ya terserah orang mau nerima atau enggak. Gue sampai lupa mau nanya apa. Tapi yang tadi calculated loss dan at least gue apresiasi bahwa ketika Ricky dipercaya, Egy, Beckham, Vanoli Lipali, Sayuri Brothers,
ternyata mereka perform. Bagus. Ini gue respect banget dengan satu dengan coach, kedua dengan mental pemain. Bahwa mereka buktikan ya ini loh yang diinginin ketika pemain yang punya pengalaman lebih tinggi di Eropa datang, lu main yang dari Liga Indonesia, kemudian lu main bareng dalam latihan yang bersama, akhirnya lu bisa sinergi kan gitu. Ya, apakah mungkin karena itu juga sekarang rumornya lagi kencang bahwa beberapa pemain diaspora kita yang bermain di luar negeri, ada rumornya ini udah kencang banget bahwa ada beberapa di antara mereka yang akan bermain di Liga 1. Ada nama-nama seperti, ini rumor ya, jadi bukan saya ngomong, tapi di sosial media sudah rame. Ada Tom Hay, ada Rafael Strijk, ada Ragnar Oratmangun, dan Shane Patinama. Kalau gue sih gak percaya rumor ini, tapi I don't know. Kalau memang mereka akhirnya ke Liga 1, gue sih sangat sayangkan ya bro. Masih rumor ya? Ya masih rumor, dan gue harapkan ini ya rumor-rumor aja udah. Ini gue bukan mau gue jangan anggap gue sama lo, gue setuju sama lo ya. Oke. Gue boleh beda kan? Boleh. Iya kan? Boleh. Ntar disangka, lo kayaknya lagi mau bangun opini nih berdua nih gitu kan. Enggak ya? Enggak. Pertama, dari zaman Ezra Walian. Oke. Gue yang gak setuju dia main di Indonesia. Oh begitu? Karena bagi gue kemunduran. Lo main di luar, terus lo main di sini. Tapi kan akhirnya main di sini. Which is bagus dia berkarir di sini. Di sininya bagus. Respect, main di Persib, main di Kediri. Mainnya di sini bagus. Sempat di PSM, bagus. Tapi bagi gue tetap gue lebih senang lihat lo ada di luar sana. Terus pemain kita yang ekspor, Egy, Witan, Arhan sama si Asnawi masih bertahan nih. Which is menurut gue udah bagus loh. Bagus. Gue juga kurang setuju. Tapi walaupun di sini Egy bagus main di Dewa. Witan lah yang mungkin habis cedera atau gimana betul. Masih turun. Dan yang sekarang menurut gue lebih sayangkan lagi bro. Iya betul. Karena dengan program yang sekarang dilakukan memberikan pewarganegaraan kepada pemain keturunan yang main di Eropa ini kan sebenarnya karena mereka pasti punya nilai kompetitif yang cukup untuk mereka tetap bertahan main di sana menurut gua. Apalagi yang muda seperti Rafael Strijk. Betul. Dan kemudian adalah dampak dari ketika mereka tetap main di sana kepada tim nasional. Nah itu. Karena ketika kalau ini benar ya, ketika mereka kira benar-benar main di sini, kok gua melihat akan lebih mereka yang jadi levelnya sama dengan yang lain di sini dibandingkan yang di sini bisa menyamakan level yang dari sana. Iya, exactly. Kalau menurut gua. Iya, sama karena gue bukan cuma melihat mereka bermain di luar, tapi mereka berlatih di luar juga. Itu beda juga, bro. Konsepnya apa semua dan cara mereka menjaga fisik mereka, lifestyle mereka itu. Cuma ya, bro, gua nggak bisa ini juga ya. Satu, kita nggak pernah tahu kondisi mereka. Dan kedua, apa yang sekarang mereka cari. Nah, itu juga gitu benar. Karena kita gini, belum tahu. Karena gini, misalnya Rido sekarang ditawarin klub luar misalnya. Belum tentu bro gajinya lebih gede dari sini. Betul. Lu tahu dong sekali posting berapa? Besar. Sekali lu dapat brand ambassador produk berapa? Dan sekarang lu lihat pemain-pemain kita yang dari keturunan, masing-masing udah punya manajemen, manajemen komersial. Udah ada yang dapat merek ini, merek itu. Mungkin sehingga mereka berpikir rentang gue di sana berapa lama, tapi kalau gue ke Indonesia satu itu. Mungkin yang lain-lain endorsement lah bisa didapat gitu. Ini hanya opini kita ya kan belum pasti, jadi jangan pada baper. Iya mungkin loh. Karena ini semua kan masih rumor. Mungkin masih rumor dan kita harapkan biar rumor. Iya. Kan? Kalau gue berharap karena kenapa gue bilang begitu? Kenapa gue bilang gue sayangkan bro? Karena gue percaya mereka tuh masih bisa berkompetitif. Mereka masih punya nilai kompetitif di sana gitu loh. Sepakat. Dan gue yakin bahwa dengan lo masih berkompetisi di sana. Itu akan jadi hal yang baik buat timnas. Kalau menurut gua nih gitu. Tapi apapun itu lagi-lagi kan hanyalah opini. Tidak ada ini gua dengan personal tertentu nggak ada. Dan sebetulnya kita belum ada settingan ya sebelum ini. Baru sekarang nih kan. Nggak ada. Gua munculin pertanyaan. Iya dan gua memang nggak mendingan mereka main di sana. Mendingan main di sana ya kan. Oke. Ini ada pertanyaan yang lebih penting lagi. Taruh, ini satu lagi. Apa? Ini gue banyak debat, terutama misalnya sama Haryo nih. Oke, apa? Bahkan main di luar, tapi asal klubnya bagus ya. Klubnya bagus lah, misalnya Liga 1 ada divisi. Kasta tertinggi lah. Iya, lu mendingan mereka ini main di luar tapi cadangan, tetap di luar tapi cadangan,
Atau main di sini. Atau main di sini sebagai main inti. Ya kan tadi gue udah ngomong, bukan cuma mereka bermain, tapi mereka berlatih juga. Jadi lu sama gua? Iya, mendingan di sana. Tuh kalau sama gua. Tadi kan gue udah ngomong, mereka berlatih juga di sana, lifestyle mereka akan beda total. Ya kan, biarkan mereka di sana. Pada saat untuk timnas ya silakan datang ke sini. Mungkin setelah timnas pas kayak sekarang lagi break kompetisi mau liburan. Iya. Mau liburan ke Bali, ke Lombok silakan. Karena banyak yang bilang gini, tapi kalau misalnya mereka nggak dapet jam terbang gimana? Bro, kalau ini mereka harus fight untuk dapat jam terbang. Iya, kalau ini kita bicara tentang Spanyol. Iya. Bicara tentang Jerman. Itu beda. Memang Inggris. Lu harus lu harus dapat jam bermain kan. Betul. Persaingan lu gila. Tapi kalau di sini istilahnya lu juga udah jadi orang yang lebih tinggi di atas yang lain. Kalau lu main di Liga Eropa yang kastanya tertinggi, walaupun lu belum dapat tempat ya. Contoh Ole bagus, padahal nggak dapat tempat di Oxford. Iya, tapi bagus. Marcelino bagus. Iya, beda kelihatan. Ya, kan? Marcelino sejak keluar beda banget. Dan itu baru naik championship loh. Iya, artinya baru setahun ini di championship. Baru setahun ini, udah beda banget. Udah beda gitu. Tapi tadi kan ya dengan yang pertimbangan lain, ini kita kan nggak tahu. Dan itu kembali ke pemain lah. Iya kan. Oke, ini pertanyaan yang penting juga nih bro, tentang round 4. Aduh, kepancing-pancing gua nih dia. Dari tadi nanya lama-lama makin ini. Lu juga pancing gua tadi, akhirnya gue yang jawab, gue yang kasih analisa, bukan lu yang kasih. Oke, jadi ini pertanyaan yang penting juga ini soal round 4. Oh, round 4. Round 4. Aduh. Ya lu minum dulu deh. Ini bisa viral ini. Aduh, dibilangnya gua nggak lagi support lagi. Lu support dong timnas siapapun pelatihnya. Nggak ada masalah kan? Iya. Cuman kadang gitu kan kita bilang ya nggak usah main di sini dulu. Disangkanya ya itu. Gini gitu. Susah. Kan pertimbangan kita ada kan. Iya, betul. Oke, ini sebelum gua ketawa lagi. Ya. Ini round 4. Pas ini baru kemarin. Ya, udah dipilih tuan rumahnya. Ini kayaknya gue beda pendapat nih sama lu. Oke. Tuan rumahnya. Oke, gue nanya dulu baru nanti pendapat lu ya. Iya. Kita belum ada ngomong ya sebelum ini ya. Sama pendapat lu dulu. Oke, ya pendapat gue dulu. Tuan rumahnya dipilih Qatar dan Arab. Iya. Oke. Sebelumnya kita tahu ditetapkan main di venue netral. Ya, oleh AFC. Terus ada rumor bahwa kemungkinan yang akan menjadi tuan rumah adalah tim dengan poin tertinggi. Oke. Jadi kalau kita bicara poin tertinggi, ya Irak atau Uni Emirat Arab. Betul. Ya. Bukan malah Arab sama ya. Qatar. Terus kemudian ada rumor lagi akan bidding. Tapi terus terakhir dipilih tim dengan ranking FIFA tertinggi di antara tim-tim lain yang lolos ke round 4. Jadi yang dipilih adalah Qatar dan Arab. Walaupun menurut gue ranking FIFA ini gak berpengaruh lah. Gue juga gak terlalu gak terlalu, iya betul. Orang netizen kita juga kadang-kadang rankingnya di atas kita bisa kalahin. Ranking FIFA tuh dipakein patokan. Kayaknya heboh banget. Ranking FIFA itu hanya soal progres. Lah sekolah aja sekarang udah mulai nggak pakai ranking bro. Udah nggak pakai ranking ya? Iya cukup dikasih nilai rata-rata aja. Iya rata-rata aja udah paling cukup. Ya oke. Jadi bro, ini kan sekarang dipilih Qatar dan Arab. Ya, belum juga ada undian. Undiannya kan 17 Juli. Udah. Enggak, 17 udah Juli. Diumumin maksudnya. Iya, udah diumumin nih tuan rumah. Yeah. Oke. Tapi udah rame banget sosial media. Sampai ini kita rekam ini podcast sudah rame. Ada yang ngomong AFC inilah, ada yang ngomong kalah sama panitia lah, ada yang ngomong kalah uang lah, ada yang ngomong ini, ada yang ngomong itu. Sebelumnya ada beberapa negara yang protes juga ke AFC. Kalau opini gue, oke, AFC sudah memilih Qatar dan Arab Saudi, ya, mereka akan menjadi tuan rumah. Kalau menurut gue, daripada ya kita ribut-ribut soal tuan rumah, kita support aja timnas agar timnas ini bisa permainannya lebih baik lagi nanti. Lo udah nonton channel gue lu? Enggak, sumpah demi Tuhan enggak ada. Ini sih mirip lagi. Loh, enggak, ini memang pemikiran gue karena gue ada posting di IG. Gue ada posting di IG sebelumnya yang gue bilang timnas mau main di mana saja, mau main di bulan pun nggak masalah. Ada gue posting di IG di Reels. Oke. Walaupun menurut gue penunjukan tuan rumah ini tidak adil. Betul. Kalau soal adil atau enggak, ini tidak adil. Yes. Tapi karena sekarang sudah ditunjuk, ya. Menurut gua gak adil, tapi sudah ditunjuk ya udah. Timnas fokus aja ke permainan yang taktis. Kalau memang kualitas permainannya bagus, ya mau digimanain pula. Ya minimal kita kan lolos sebagai runner up lah, berjuang lagi di round 5 kan seperti karena kan itu tuan rumahnya. Nah itu, tapi kalau ditanyakan adil gak? Enggak adil. Gua bilang gak adil. Kenapa? Dari awal lu bilang netral, terus lu switch begini, ini kan kelihatan banget nih. Ada sesuatu. Ya nanti tinggal kita harapkan dari PSSI juga bisa meminta AFC ya fair aja nanti soal wasit dan lainnya, ya kan? Nah, menurut lu gimana? Kalau menurut gua ya kalau memang timnas kita ada kualitas aman. Gua kan selain Jebret Media TV kan ada yang Valentino Jebret.
Yang lu punya personal? Yang gue sendiri, yang cuma pakai handphone pribadi, oke. Gue bikin bro tadi malam. Oh, gue gak lihat sama sekali. Belum karena baru naik. Gue biasa nonton di jebret. Iya, kurang lebih sama yang lu bilang. Oh sama ya? Makanya gue bilang, ini orang sangka kita enggak. Jadi bagi gue tunggu dulu. Penunjukan tuan rumah Qatar dan Arab adil gak? Itu dulu. Yang gue sampaikan juga di situ. Nggak adil? Nggak adil, karena ya, tapi gue nggak adilnya reasoningnya mungkin beda sama lo. Oke. Ya, bagi gue, kita sebenarnya kan juga disayang FIFA ini. Dengan apa yang terjadi sejak Kanjuruhan sampai dengan membangun lapangan-lapangan yang ada di Indonesia. Artinya kan lobby Pak Erik ini bagus banget. Bagus. Perlu kita akui. Sama Infantino. Dan FIFA ini juga politik. Jadi memang kita perlu ketum yang punya pergaulan luas. Oke. Nah, tapi yang harus kita ingat, ternyata Infantino ini lebih dekat lagi sama sebelum sama Pak Erik, lebih dekat lagi sama Qatar sudah jadi juara. Qatar sudah jadi teman dia banget karena dia sudah jadi tuan rumah Piala Dunia. Iya benar. Dampaknya jadi tuan rumah Piala Asia. 5 tahun ke depan U17. Iya betul. Arab udah jadi temen juga karena udah ditunjuk tahun 2034. Jauh. Dan itu akan menjadi pertemanan jangka panjang. Betul. Iya kan? Betul. Ini gua orang awam bego-begoan lah. Oke. Apa mungkin lu sahabat baru bisa nyongkel gua yang udah sohiban lama? Belum tentu. Gitu loh. Ya, gua udah sahabatan sama lu, bro. Tiba-tiba ada yang orang baru deket sama gue. Mau nyelip dari persahabatan kita. Betul. Lu mau nabok gua. Iya, betul. Dan gue lebih baik kehilangan kerjaan daripada kehilangan sahabat kalau gue gitu. Nah, hubungan penting. Tapi satu waktu mungkin akan bisa seperti itu levelnya Indonesia. Kita di mata FIFA dan gue masih berharap supaya karena kita masih ada peluang nih. Betul. Untuk minimal ke round 5. Iya, untuk minimal. Kalau bisa langsung kita maunya langsung. Iya, kan? Untuk minimal ke round 5. Dan apa yang gue bilang sama juga sama lo di konten gue adalah ketika decision have been made. Sama aja kayak wasit. Iya, betul. Even though lu akhirnya at the end akan ketahuan lu ternyata tadi ada konspirasi ya. Iya. Dan Qatar sudah lakukan itu di Piala Dunia. Udah diprotes Amerika segala. Betul. But at the end sudah terjadi Messi pula yang juara di sana. Dan zero kriminal. Iya, betul, zero. Hilang juga tuh. Hilang juga ya. Betul. Jadi ini juga sama. Udah lebih baik kita fokus, kita fight. Iya, kita fight. Kita tahu bahwa akan ada provokasi. Kita tahu mungkin akan ada yang nggak fair. Iya, yang nggak fair. Tapi at least gue yakin penonton kita nih, penonton yang ketika kita udah lihat pemain kita mati-matian. Oh iya. Kita respect kok. Respect. Kita akan malah nyerang lawannya, oh emang curang lo gitu. Betul. Tapi kalau kitanya yang nggak bisa perform, they not doing their best. Kelihatan juga. Kita malah akan, ini yang gue bilang di situ, jangan kita terbawa narasi. Menjadikan ini udah jadi alasan duluan kalau kita nggak akan lolos. Oh nggak bisa dong. Kenapa harus dijadikan alasan? Karena kan ini seakan-akan juga tiba-tiba ramenya, bro. Tiba-tiba kok narasinya kompak. Oke. Ya kan ada hashtag harus tempat netral. Oke. Terus kemudian juga itu baru kemarin itu. Iya, terus kemudian juga ayo kita ramein supaya AFC nurut supaya tempat netral atau apa tuh satu lagi lah pokoknya. Tapi kan habis itu keputusan dibuat. Bidding. Habis itu keputusan dibuat. Habis keputusan dibuat rame lagi kan. Oh emang nggak fair. Nah, jangan sampai enggak. Akhirnya kita jadi punya justifikasi. Nah, itu peran kita. Makanya untuk jelasin gue bilang apa adanya. Udah kita fight. Iya, betul. Jangan jadikan itu entah sebuah narasi yang nanti akan keluar. Iyalah, soalnya kita mainnya di tempat nggak netral. Dan ridiculousnya apa kalau kita bicara tempat nggak netral? Apa? Lah kita ngajuin juga. Lah kalau kita dapat berarti kita nggak netral juga. Iya, bener juga. Karena kita peserta juga kan. Kita ngajuin juga. Kalau yang gue juga jelasin, ya memang ini nggak adil. Kita suarakan kalau bisa ke tempat netral. Atau kalau memang mau dipilih peserta, ya kita bidding transparan, kalau bisa ya dapat ke Indonesia. Itu saja, tapi kalau memang sekarang sudah di sana, ya ini tugasnya dari tim pelatih. Untuk membuat gue lebih baik energi ke situ lah. Iya, lebih baik kita fokus ke sana. Dan kita di Qatar jadinya kan. Soalnya kan Arab udah segrup sama kita. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oke, kita di pot 3. Oh, iya. Kita di Qatar. Kita di Qatar dan Garuda Qatar banyak, bro. Oh iya banyak. Kalau soal supporter kan gue udah pernah ke sana. Kalau soal supporter kita ada lah 5.000 6.000 mah ada. Bisa lebih. Yang di sana. Iya, belum yang lagi berangkat. dari sini. Jadi fight lah. Fight. Kita bisa. Oke, round 4 sudah. Dan ini yang terakhir, bro. Terakhir, bro. Ya, terakhir ini. Malu sih emang bisa sampai malam ngobrol gitu. Oke, ini soal timnas Indonesia nih, bro.
dengan sekarang ya bisa dikatakan selangkah lagi lolos Piala Dunia. Ya. Dan yang gue perhatikan sejak Indonesia lolos ke round susah kan nih pertanyaannya? Enggak, ini aman. Ini aman. Ini terkait inilah soal konten. Oke, konten digitalisasi, oke. Kalau lo sama gue kan kita udah mulai jauh hari, ya kan? Lo 2019, gue mulai lo 2019 September, gue 2019 Desember. Tapi aktifnya gue Januari 2020. Oke, dan kita dari awal sudah bahas timnas di channel lo. Ya. Di tempat gue juga, kita udah bahas, bahkan Liga 1 pun kita bahas. Ya. Ya, tapi gue ngelihat setelah lolos ke round 3, ada banyak sekali konten kreator dari luar. Yang datang ke Indonesia, bikin vlog, ya kan, khusus pada saat timnas Indonesia main. Ada juga beberapa pertandingan Liga 1 ada juga mereka sampai mainin konten Liga 1. Ada juga yang big match lah ya, pertandingan besar. Tapi khusus timnas Indonesia mereka datang, mereka vlog, viewsnya banyak, dan mereka vlognya ini profesional ya, bukan yang asal, enggak, profesional, dan sampai nunjukin kuliner, masyarakat biasa, gimana caranya ke stadion, bagus sekali, edukatif sekali, bagaimana euforianya, bukan cuma konten kreator yang datang dari luar, konten kreator negara tetangga, iya kan, yang dulunya nggak buat apa juga ngomongin Indonesia, betul, sekarang ngomonginnya Indonesia, bukan cuma Indonesia, Persib pun dia omongin, mereka ngomongin Persib juga, yang juara back to back, ya oke lah, itu memang mungkin mereka ingin analisa. Ini kan suatu hal yang sekarang mulai berkembang pesat ya. Bahkan akun-akun sosial media lainnya juga membahas, walaupun cuma tulisan. Ada juga yang pakai narasi. Nah, hal seperti ini yang sering berjalannya waktu semakin besar, euforia semakin besar, tentu ini juga berdampak kepada supporter kita yang ekspektasinya semakin tinggi. Iya dong. Nah, ini hal yang perlu dijaga gak sih ekspektasi ini, bro? Karena sekarang di mana-mana Indonesia, dan memang dunia lagi kaget dengan kita. Iya kan, kapan Indonesia bisa sampai sedekat begini? Yang kita juga semua support. Makanya itu gue selalu katakan, siapapun pelatihnya kita support, siapapun pemainnya kita support. Setuju. Tapi kalau ada sesuatu yang nggak beres, perlu kita kritisi. Iya dong. Tapi ekspektasi kita juga kita harus jaga. Jangan sampai kita lihat semua orang lagi bicara Indonesia, terus kita merasa sudah seperti yang tadi gue bilang, King Indo. Itulah. Ternyata kalah telak kita di Jepang kan. Nah, lu ngelihat euforia semacam ini yang terbangun, baik secara offline dan online, ini sesuatu yang gue tidak pernah menyangka. Menurut lu seperti apa? Gue udah bilang dalam beberapa kesempatan nih tentang teori ekspektasi ini kan, ketika jangan sampai kita over promise tapi under delivery gitu loh. Mendingan kan kita under promise tapi over delivery gitu loh. Nah, kita harus tahu dengan pemain-pemain kita yang sekarang nih kita ada di mana. Nah, at least kekalahan 2 kali kita terhadap Jepang, yang tadinya ekspektasi kita juga udah mulai ngawur, kita merasa ada di mana, balik lagi. Membumi lagi. Yang tadi gue bilang, kita udah punya kelas yang berbeda. Tapi bukan berarti selevel dengan semua lawan yang kita udah seakan-akan seimbang dengan semuanya. Dan Jepang menyadarkan kita untuk hal itu. Dan menurut gue tidak ada pressure berlebihan ketika kekalahan atas Jepang kepada pemain-pemain kita. Jadi harusnya bagi pemain kita ini bukan malah jadi sebuah pressure, tapi malah jadi sebuah realita bahwa walaupun lu main di luar, tapi ternyata Jepang nih bukan sembarangan lagi nih, dan lu akan bisa hadapin negara-negara yang nanti di fourth qualification dengan lebih baik lagi. Ekspektasi itu akan jadi bumerang ketika kita salah menaruh posisi kita ada di mana, gitu kan. Makanya bahkan ketika semua orang udah bilang menang lawan Cina, ekspektasi gue, keyakinan gue malah belum dimenang. Jadi sehingga ketika menang, gue ada di level yang seneng banget. Tapi kalau level lo udah bilang udah pasti menang, ketika menang ya udah dong, emang harusnya menang. Sama ketika kekecewaan kita kalah lawan Cina. Di Cina betul. Lu pikir bahwa Bahrain udah hampir kalah, kita cuma karena dikerjain wasit, Cina pasti menang lah kita. Gue udah yakin paling nggak seri. Jadi kalau menang gue seneng. Jadi begitu kalah pun gue cuma turun, kekecewaannya turun 1 tingkat. Tapi ketika lo ada di tingkat menang, lo kalah, lo turun 2 tingkat. Betul. Iya kan? Dan sama dengan ini. Artinya perlu ada yang kayak lo juga, bro, bahwa ketika
ada yang harus dikasih tahu. Oh, iya. Sesuai dengan pendapat kita yang harus dikasih tahu. Iya, iya. Apa adanya kita. Karena kalau enggak kita katanya kan gitu, teman yang baik kan yang saling menajamkan, iya, iya. bukan yang justru saling membuat kita senang. Bro, kayaknya lo kemarin ngomong nggak ini deh, apa? Misalnya. Oh, oke. Mending lo kayaknya kan harus kasih tahu. Kan berapa kali kan gue phone lo. Iya. Ya yang seperti itu kan, bukan berarti itu. jadi kayak lu bagus terus bro, lu gini terus bro. Tapi harus ada yang ngingetin kan. Tapi ada teman kita juga sekarang udah hati-hati kan. Nah. Tapi ya udah itu urusan dia lah. Ya udah oke lanjut. Ya udah lanjut dulu. Enggak, kalau mau yang itu jangan. Banyak bro, ya, maksudnya bukan satu orang. Iya oke. Enggak lanjut dulu. Tiba-tiba enggak ada semua. Itu enggak perlu dibahas. Oke lanjut dulu. Tapi gue berharap ya orang yang mungkin anggap gue sekarang misalnya di kubu tertentu yang kayak lu tuh ke gizi, mudah-mudahan at the end akan melihat ternyata harusnya gue butuh orang-orang yang seperti lu malah. Iya. Gitu loh. Karena kalau justru kalau gue jadi orang yang lo anggap netral, gue malah akan bisa kasih lo dari segala angle gitu loh. Jadi bukan yang cuma buat senengin lo terus gitu loh. Kan nggak mungkin lah gitu. Nah, yang penting jangan nyolot itu deh kontainer luar. Selama mereka santun, betul, mereka respect ke kita, yes. mereka tahu bahwa ini adalah timnas kita bukan timnas elu. Ya, tapi lo juga pengen membantu menginformasikan promosi lah tentang Indonesia betapa bagusnya, supporter kita betapa santunnya, sepak bola kita betapa majunya. Kita akan welcome. Tapi kalau lo ternyata juga datang ke sini nggak sopan, lo malah petantang petenteng, betul. lo terus mulai ngambil angle-angle yang misalnya malah bikin tentang Indonesia ini sesuatu yang nggak perlu lu sampaikan. Nah bagi gue itu perlu juga kita untuk jagain gitu loh. Makanya kita ingatkan lah. Untuk kita ingatkan. Makanya kan kemarin kan Wasim udah datang juga ke tempat gue. Kan lu sopannya luar biasa. Dia juga dia ngontek lo kan, ngontek gue juga santun banget. Very nice person, baik. Gue juga bisa ngundang Neil. Neil juga sama yang di The Highway Neil itu kan. Neil ternyata keturunan Indonesia juga. Indonesia, cuman dia bokapnya. Kalau gua salah dari nyokap ya. Tapi pokoknya gini, pokoknya setiap mereka cerita, jadi dia nggak diceritain. Kenapa? Jadi katanya pengalaman buruk. Oke. Jadi dia katanya nggak diceritain selalu. Karena kata mereka orang tuanya kalau mengenang Indonesia tuh ada sesuatu yang dulu terjadi yang kurang oke. Jadi dia pindah tapi dia happy banget di sini dan lo bisa lihat pengaruhnya juga. Nah, dua orang ini termasuk yang tadi gue bilang menurut gue harus didukung. Iya. Mereka santun, mereka mencintai Indonesia, mereka kasih lihat segala sesuatu yang indah tentang Indonesia, ngasih lihat juga sepak bola yang ada. Bagi gue itu baik banget supaya bagaimana mereka bisa memperkenalkan itu juga di follower mereka di sana. Yang penting mereka juga harus memaintain follower mereka di negara mereka. Oh iya dong. Karena kalau at the end juga followernya cuman di Indonesia, berarti sama aja sama kita. Akhirnya cuma beda warga negaranya aja. Iya betul. Dia studionya di sana, tapi sebenarnya penontonnya semua. Jadi harusnya kan jelaskan ke kalau dia mau promote yang di sana, berarti kan juga followernya harus banyak juga yang di sana. Harus banyak di sana juga. Nah nanti kan karena kita berteman, kita bisa tukar konten kan. Oh iya bisa dong. Bro, bantu juga dong. Collab. Gue juga iya. pengen channel gue dikenal di sana. Iya, di sana. Nah, itulah gunanya kita sesama konten kreator, dan itu udah terjadi, Bro, di YouTuber yang kalau diundang main bola bareng. Iya, benar. Kan ada yang YouTuber dari Amerika, ada dari Afrika, dari Asia, begitu, mereka main sama pemain-pemain dunia. Oke. Bertukar konten. Nah, itu menurut gue something good. Iya, gue lihat kayak Speed, ada banyak ada yang orang. Taylor yang Jepang. Ada juga, betul. Ada yang Mr. Beast. Bener, akhirnya jadi satu. Gue tuh pengen itu, Bro, karena gue pernah diundang di Brunei, Malaysia. Oh iya. Malaysia, orang main bola Indonesia, di sana kan? Betul. Itu yang nonton kita 18.000, Bro. Iya, gue lihat itu. Padahal kita kan konten kreator. Iya, konten kreator. 18.000. Nah, perlu tuh kita jalin kayak begitu. Jadi kita sesama konten kreator, akhirnya kita sinergi malah. Ya kalau kayak gue komentator aja gue udah gak bisa main bola. Ya, dulu gue main. Iya, kan perannya masing-masing loh. Kan perlu ada komentatornya juga. Oke. Thank you, Bro, sudah cukup lama ini kita ngobrol, gak ada habisnya karena itu dari sana sudah call. Ini ada diedit apa enggak, Bro? Gak ada. Pokoknya ini semua, nggak maksudnya biasa lo ada editor nggak? Gak ada, cuman apa yang kita rekam masukin nyala. Jadi emang nggak pernah ada yang Gak ada. Gue pengen ngomong sesuatu yang supaya ntar diedit. Jangan. Oh jangan, ya udah. Oke, gini aja, ini sekarang kita
Ini sekarang kita kalau emang nggak ada jangan. Ini sekarang kita mau nutup. Tutup. Enggak, sebelum tutup, gue minta setiap narasumber menyampaikan pesan-pesan ke netizen. Nah, tolong Valen, apa aja pesan lu mau sampaikan ke netizen kita yang viewers? Panggilnya apa? Netizen, supporter boleh, gak ada masalah, gak ada panggilan. Oh, gak ada panggilan. Gak ada. Triple B ya. Karim Benzema ya. Netizen yang saat ini menyaksikan di Triple B Bola Bung Binder, terima kasih banget karena akhirnya gue bisa berada di studio bersama dengan seseorang yang sangat gue respect, gue hormati, dan juga tentunya menjadi pengingat, sahabat, dan juga bromance gue karena dia selalu bisa untuk nelfon, untuk ngingetin dan segala macam. Pesan gue adalah bahwa kita harus selalu mensupport tim nasional kita harus mensupport sepak bola kita, tetapi tidak dengan mata yang tertutup. Kita harus mensupport dengan segala sesuatu yang memang terbuka, baik hati kita, pikiran kita, tindakan kita, sehingga kita ketika melakukan dan juga mengucapkan ataupun juga memberikan opini ataupun juga pendapat, itu adalah sebuah hal yang memang harus bisa diterima dan harus bisa disampaikan dengan POV kita masing-masing, dan itu semua adalah untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Jangan mudah terkena narasi-narasi yang akhirnya menggoyahkan apa yang kalian percayai, tapi percayalah bahwa kita tim nasional Indonesia sedang dalam posisi dan proses yang baik, dan kalau Bung Binder katakan sudah tidak proses tapi sudah progres, berarti sudah progres, dan inilah waktunya hasil. Apapun yang akan dicapai, apapun hasil yang akan kita dapatkan, terus support yang namanya tim nasional Indonesia, dan juga tentunya tetap support yang namanya channel Bola Bung Binder. Ya ampun, jebret. Thank you. Oke, ini kita closing. Tapi lu harus ikutin ini slogan dari channel apa ini. Tuh? Ikutin, bro. No hate, no politics, only football, salam sepak bola. Mantap. Thank you. No hate, no politics, only football, salam sepak bola.